Tuh, apa kabar anak-anak sekalian? Baiklah, bertemu lagi dengan Ustazah Yulia. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, marilah kita awali dengan melafazkan basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Oke, pada pertemuan kali ini kita sudah masuk ke sub pokok bahasan yang lain pada bab terakhir pada semester ini, yaitu bab peluang. Pada peluang, pertemuan kali ini atau video pembelajaran kali ini kita akan membahas 3 pokok bahasan, yaitu ruang sampel dan titik sampel, peluang empiris dan frekuensi relatif, peluang teoritis dan frekuensi harapan. Oke, selanjutnya kita akan tahu apa itu dulu yang namanya peluang. Di sini ada contoh seorang atlet panahan. Dalam cabang olahraga panahan, seorang atlet harus mengarahkan anak panahnya ke bidang sasaran berupa daerah lingkaran, di mana daerah lingkaran tersebut terbagi menjadi daerah ring 1 yang merupakan lingkaran pusat, sampai dengan ring 2 dan ring 3 yang berada di luar lingkaran pusat. Jika peluang seorang atlet untuk dapat menempatkan anak panahnya adalah daerah lingkaran pusat adalah 0,6 dan ia melesatkan anak panahnya sebanyak 5 kali, berapa kali anak panah tersebut diharapkan dapat mencapai daerah sasaran tersebut? Untuk menyelesaikan masalah ini, kita harus tahu dulu itu apa peluang dan bagaimana cara menyelesaikan peluang tersebut, oke? Definisi peluang dan istilah pada peluang. Jadi peluang itu adalah salah satu topik dalam matematika yang mempelajari kemungkinan dari suatu kejadian. Nah, peluang ini juga ada nama lainnya, yaitu bisa disebut dengan kemungkinan atau probabilitas. Tergantung sumber belajar yang kalian gunakan. Dua buah istilah yang penting dalam peluang adalah yang pertama, ruang sampel. Ruang sampel adalah kumpulan semua kejadian yang mungkin terjadi. Dalam menulis atau membuat atau menghitung ruang sampel, kita bisa memakai beberapa cara seperti berikut. Yang pertama, membuat tabel, membuat diagram pohon, himpunan pasangan berurutan, atau dengan aturan perkalian. Nah, istilah kedua yang penting dalam peluang yaitu titik sampel. Titik sampel adalah masing-masing kejadian dalam ruang sampel biasa disebut anggota ruang sampel. Jadi titik sampel ini merupakan bagian dari ruang sampel. Next. Di sini ada contoh uang logam. Kita tahu bahwa uang logam itu ada dua sisi, yaitu sisi gambar dan sisi angka. Nah, ruang sampel pada pengetosan atau pelemparan sebuah uang logam adalah S. S, kalau dalam himpunan kita tahu bahwa dia merupakan semesta, tapi dalam peluang S itu adalah sebagai simbol dari ruang sampel. S sama dengan himpunan anggota A dan G, di mana setiap anggota dari ruang sampel tersebut yaitu A dan G. Jadi, anggota dari ruang sampel itu yang dinamakan titik sampel. Oke, next. Ruang sampel kejadian majemuk. Ruang sampel kejadian majemuk ini berarti dia menggunakan lebih dari dua objek. Bisa itu logam, bisa itu uang logam, bisa juga dadu, atau apapun itu. Oke, di sini ada dengan cara diagram pohon dan tabel. Diagram pohon itu lebih enak kita gunakan jika kita melakukan pelemparan dua atau lebih objek kejadian, itu lebih mudah dengan menggunakan diagram pohon atau lebih mudah lagi dengan menggunakan tabel. Di sini sudah ada contohnya. Untuk yang gambar pertama itu dia menggunakan diagram pohon, gambar kedua itu menggunakan tabel. Jadi A, ini didapat dari uang yang pertama itu kan AA. Nah, dari uang yang pertama ini dia muncul lagi kemungkinan dari uang yang kedua itu pasti A dengan G. Maka dapatlah AA, AG, GA, dan GG. Yang ini dia dikalikan silang seperti ini. Ini dikalikan sini, ini dikalikan ke sini, dikalikan sini, dikalikan sini. Jadi dikali silang. Oke? Dengan demikian, ruang sampel pada pengatosan dua buah uang logam sekaligus bersama-sama adalah ruang sampelnya berarti A, A, ini anggotanya ya, atau titik sampelnya berarti A, G, A, dan G, G. Inilah yang merupakan titik sampelnya. Oke, next. Kita ke ruang sampel kejadian majemuk, menu makanan dan minuman. Nah, ini lain lagi. Sama cara pengerjaannya, dia ada jenis makanan dan jenis minuman. Jadi taruhnya jenis minumannya di sini, jenis makanannya di sini. Disimbolkan air teh sebagai T, jus buah sebagai J. Ini. Untuk menentukannya itu sama kayak kita
pasangan berurutan pada himpunan, membuat anggota ruang sampelnya itu. Oke, paham ya? Dalam percobaan majemuk, jika percobaan pertama memiliki n titik sampel, percobaan kedua memiliki n titik sampel, dan kedua percobaan tersebut dilakukan secara bersamaan, maka banyak titik sampel pada percobaan tersebut adalah m dikali n. Next, kita ke ruang sampel kejadian majemuk. Contoh, nah di sini ada 3 buang uang logam yang dilemparkan secara bersama-sama. Tentukan kejadian-kejadian muncul 3 gambar dan muncul 2 angka. Nah, tadi kan 2 buang uang logam dia sampai sini aja. Nah, kalau misalnya dia 3 buang logam, tambahin aja diagram pohonnya. Maka dia akan menghasilkan G, 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 A. Jadi urutannya itu dari sini ke sini. Selesai yang di sini 1, berarti kita punya di sini kan, tapi masih menggunakan ini. Lihat aja alur garisnya ini, oke? Dia minta muncul 3 gambar. Berarti lihat, yang dia muncul itu 3 gambar ya, cuman G, G, G. Kalau G, G, A berarti dia ada 2 gambar dan 1 angka yang muncul. Oke, bisa dipahami ya. Yang kedua itu muncul 2 angka. Muncul 2 angka itu berarti dalam 3 kali pelemparan itu muncul 2 angka pada logamnya dan 1 gambar. Terserah urutannya seperti ini. AA, GA, dan GAA. Oke, bisa dipahami ya. Lanjut, kita ke peluang empiris dan frekuensi relatif. Perbandingan antara frekuensi kejadian atau F terhadap banyak percobaan yang dilakukan N, perbandingan seperti itu disebut dengan frekuensi relatif. Pada statistika kita sudah tahu yang namanya frekuensi itu seperti apa. Jadi frekuensi itu adalah banyaknya kejadiannya. Oke? Nilai yang didekati oleh frekuensi relatif pada percobaan pengetosan atau pelemparan uang logam atau pada percobaan-percobaan peluang lainnya disebut dengan peluang empiris. Frekuensi relatif kejadian K, ini nggak mesti K ya, frekuensi relatif kejadiannya bisa A, atau bisa disimbolkan misalnya dia disimbolkan dengan objek yang disebut di situ, bisa disimbolkan dengan huruf itu, nggak mesti harus K. KF ini maksudnya frekuensi relatif kejadian dari K. K itu objek apa nanti pada soalnya? Per percobaan, banyak percobaan. Oke, next kita ke contoh soalnya. Sebuah uang logam dilempar sebanyak 150 kali. Ternyata muncul permukaan gambar sebanyak 76 kali. Tentukan frekuensi relatif muncul permukaan gambar. B. Peluang empiris muncul permukaan angka. Banyak percobaan tadi berarti dia sebagai N. Banyak kejadian yang muncul tadi sebagai frekuensinya. Oke. Langsung kita masukkan ke rumus frekuensi relatif muncul gambar. Nah, yang kata Ustazah tadi, K itu sebutkan dari gambarnya, A kejadiannya. Di sini adalah gambar, berarti sebut aja frekuensi relatif muncul gambar. Sama dengan F per N sama dengan 76 per 150. Ini disederhanakan ya, yang artinya 76 itu dibagi dengan 2, 150 itu dibagi 2. Dapatlah dia 38 per 75. Pokoknya sampai dapat hasil yang paling sederhana kalian kerjakan. Oke? Yang B, banyak kejadian muncul angka. Banyak kejadian muncul angka tadi, muncul gambar ada 76 kali. Berarti kalau kita mau cari banyak kejadian muncul angka, dikurangin aja. 150 dikurang 76. Berarti banyak kejadian muncul angka itu 74 kali. Pelemparan uang logam sebanyak 150 kali merupakan percobaan yang dianggap memadai untuk menentukan peluang empirisnya. Jadi, peluang empiris muncul angka pada percobaan tersebut sama dengan 74 per 150. Jadi, dia mau minta peluang empiris permukaan angka kan. Berarti kita pakai yang 74. Masih pakai yang rumus frekuensi relatif tadi. 74 per 150 sama dengan, itu dibagi-bagi 2 ya. 74 dibagi 2. 150 ini, 74 dibagi 2, 150 dibagi 2. Berarti dia dapatlah 37,37 per 75. Oke? Bisa dipahami, bisa kalian pahami ini, oke? Next, kita ke peluang teoritis dan frekuensi harapan. Peluang teoritis. Pada peluang teoritis, setiap anggota ruang sampel, yaitu titik sampel, memiliki kemungkinan peluang yang sama untuk terjadi. Karena objek yang digunakan memiliki bentuk simetris atau percobaan dilakukan secara acak atau random. Peluang teoritis kejadian K dengan ruang sampel S adalah, ini rumusnya sama kayak kata Ustazah tadi, K ini hanya menyimbolkan saja. N banyak kejadian yang dimaksud, NS itu banyak seluruh kejadian yang mungkin. Oke, kita ke contoh soal biar lebih paham ya.
Dalam sebuah kantong terdapat 8 kelereng biru, 7 kelereng merah, dan 7 kelereng kuning. Setiap sebuah kelereng diambil secara acak atau random. Tentukan peluang terambil kelereng berikut. Yang pertama kelereng biru, B kelereng merah atau kuning. Yang B dulu ya, yang A dulu kita cari ya. B adalah kejadian terambilnya kelereng biru yang kata Ustazah tadi. K itu bisa kalian gantikan dengan simbol kejadiannya. Maka di sini karena dia biru, simbolkan dengan B. Maka NB. NB ini berarti artinya banyaknya kelereng kejadian terambilnya kelereng biru. Sama dengan 8. Sini sudah ada. Oke. Banyak anggota ruang sampel. Nah, banyak anggota ruang sampel ini tinggal dijumlahkan aja kelereng yang terdapat dalam kantong tersebut. Digabung merah, biru, dan juga kuning. Dapatlah dia NS itu 24. Maka peluangnya sama peluang terambilnya kelereng biru itu NB per NS sama dengan 8 per 24. Ini disederhanakan kata Ustazah tadi. Oke. Yang B, peluang terambilnya kelereng merah atau kuning. Oke, karena dia terambilnya kelereng merah atau kuning, yaudah kita jumlahin dulu aja kelereng merah dan kelereng kuning. 7 ditambah 9 sama dengan 16. Kenapa di sini C? Terserah sih, mau karena nggak mungkin kita buat M tapi dia mau kuning. Jadi kita ambil tengah-tengah. Jadi kita simbolkan dengan C. Banyak anggota ruang sampelnya 24, yaitu sama kayak yang A tadi, berarti NC per NS sama dengan 16 per 24 sama dengan 2 per 3. Ini disederhanakan ya. Oke, lanjut kita ke frekuensi harapan. Banyak kejadian yang diharapkan dalam suatu percobaan disebut dengan frekuensi harapan. Nah, rumus frekuensi harapan ini adalah peluang kejadiannya dikali banyak percobaannya. Nih, kita lihat. Contohnya, sebuah dadu bersisi 12 dilempar berulang sebanyak 96 kali. Berapa kalikah diharapkan muncul permukaan dadu bukan bilangan prima? Dia mau minta bilangan bukan bilangan prima. Berarti kita buat dulu ya. K-nya bilangan prima itu apa aja dari 12 ini, yaitu 1, 4, 6, 8, 9, 12, 10, dan 12. Maka banyaknya anggota dari K ini ada 7. Ya udah tinggal kita kaliin aja, kita sudah dapat PK. PK tadi kita pakai rumus sebelumnya tadi ya, pakai rumus pada peluang teoritis tadi. Dapatlah dia 7 per 12 dikali 96, maka dia 56 kali permukaan dadu bukan bilangan prima yang diharapkan muncul itu sebanyak 56 kali. Oke, bisa dipahami? Lanjut. Oke, di sini ada tugas yang harus kalian kerjakan di buku latihan kalian. Yang pertama, itu menentukan ruang sampel pada pengetosan atau pelemparan 2 buah dadu. Nah, di sini sudah Ustazah buat tabelnya. Tabel ini kalian salin di buku latihan kalian, terus kalian lengkapi isinya. Di sini sudah Ustazah buat contoh-contohnya. Kata Ustazah tadi, dia merupakan kali silang. 1,2 ini merupakan 1 ini dikalikan dengan 2. Nah, kalian kerjakan dulu 1 baris ini, baru selanjutnya. Oke, bisa ya. Ini juga 3,6 berarti 3-nya ini milik si dadu hitam, 6-nya ini milik si dadu putih. Di sini harus ada kalian kerjakan berapa banyak titik sampel dengan dadu pertama, yaitu dadu hitam bermata 1. B, berapa banyak titik sampel dengan dadu kedua atau dadu putih bermata merah. C, hitunglah banyak titik sampel seluruhnya pada pengetosan atau pelemparan 2 buah dadu tersebut. Jadi kalian hitung berapa banyak titik sampelnya dari pelemparan 2 buah dadu tersebut. Ya, kalian tulis juga anggota ruang sampelnya itu apa aja. Oke, yang kedua, pada percobaan pelemparan sebuah uang logam dengan pengulangan sampai 80 kali muncul permukaan angka 43 kali. Tentukan A, frekuensi relatif muncul permukaan angka, B, peluang empiris muncul permukaan angka. Ini sama kayak pada peluang empiris dan frekuensi relatif tadi, contoh soalnya. Bisa kalian lihat di situ di slide sebelumnya, oke? Next. Oke, untuk pertemuan atau video pembelajaran kali ini cukup. Kita sudah mengetahui apa itu peluang
empiris itu apa, kita sudah tahu frekuensi relatif itu seperti apa, peluang teoritis itu seperti apa, kita juga sudah tahu frekuensi harapan itu seperti apa, dan kita juga sudah tahu bahwa peluang itu memiliki dua istilah penting, yaitu ruang sampel dan titik sampel. Oke, sebelum Ustazah akhiri pembelajaran hari ini, marilah kita tutup dulu dengan melapaskan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Ustazah akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.